Perkenalkan, nama saya Maskurotin Azizah, bisa dipanggil Azizah, NPM 191100053 dari kelas 6B, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang. Nah, teman-teman, di sini Azizah ingin membahas mengenai komunikasi dalam kepemimpinan. Pastinya teman-teman sudah tak asing lagi kan dengan komunikasi. Lalu, apa sih komunikasi itu? Nah, jadi gini teman-teman. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, communis, yang artinya sama, atau bahasa Inggris, communication, yang artinya bertukar pikiran. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pengertian, dan pemahaman antara pengirim dan penerima. Komunikasi kepemimpinan sendiri merupakan suatu proses penyebaran informasi atau ide dengan arus dua arah, yaitu pengirim dan penerima, baik itu dari atasan ataupun dari bawahan. Unsur-unsur dari komunikasi. Yang pertama, ada komunikator atau sender. Komunikator sendiri merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Yang kedua yaitu komunikan atau receiver. Komunikan atau sering juga disebut dengan audiens adalah pihak yang menerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dalam hal ini, komunikan dapat berupa seseorang individu, sekelompok, atau bahkan publik yang tidak saling mengenal. Yang ketiga, ada informasi peran. Yang keempat, ada media komunikasi, yaitu suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Dan yang terakhir, kelima, ada umpan balik. Dari keunsur 5 itu, komunikasi akan berlangsung apabila ada kesamaan makna. Tetapi dalam kesamaan bahasa, belum tentu loh bisa menimbulkan kesamaan maknanya. Baik, dari sini apakah teman-teman sudah paham? Oke, Azizah lanjut ya. Nah, teman-teman, apa sih yang membuat komunikasi itu sangat penting dalam kepemimpinan? Ada yang tahu? Ya, Azizah kasih tahu nih. Yang membuat komunikasi itu menjadi penting dalam sebuah kepemimpinan. Jadi, ternyata komunikasi itu sebagai sarana untuk mengarahkan, mengendalikan kegiatan, memahami tujuan, dan mempengaruhi orang-orang untuk meyakini bahwa tujuan kepemimpinan di masa depan merupakan hal yang berharga untuk diperjuangkan. Dari pentingnya sebuah komunikasi itu, ternyata komunikasi dalam kepemimpinan itu memiliki beberapa fungsi loh. Yang pertama ada fungsi informatif, yang kedua ada fungsi regulatif, yang ketiga ada fungsi persuasif, dan yang terakhir ada fungsi integratif. Pentingnya komunikasi bagi seorang pemimpin, yaitu untuk mengomunikasikan visinya kepada yang dipimpin, kemudian meyakinkan dan menumbuhkan kepercayaan kepada yang dipimpin akan visinya. Pemimpin yang ingin mencapai kesuksesan harus menguasai keterampilan berkomunikasi,
menciptakan iklim komunikasi organisasi yang terbuka, mendengarkan bawahan secara efektif, dan senantiasa terbuka terhadap umpan balik dari yang dipimpin. Selanjutnya, ini adalah contoh komunikasi yang kurang tepat. Gimana kerja kalian ini? Rapat kemarin pembahasannya apa? Rapat kemarin saya sudah sampaikan job desk kalian masing-masing. Apakah kurang paham? Apakah kalian semua tidak mengerti dengan apa yang saya ucapkan kemarin? Saya sudah bilang bahwa konsep kegiatan ini sesuai dengan permintaan dari saya, sesuai apa yang sudah saya kemarin sampaikan. Saya mau kegiatan ini rundown-nya dirubah kembali dan konsepnya dirubah kembali sesuai apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Rapat kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Dari apa yang sudah teman-teman saksikan mengenai video sebelumnya, kira-kira apa sih yang kurang tepat dalam komunikasi kepemimpinan? Ya, benar sekali. Menjadi seorang pemimpin itu harus tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan tepat kepada bawahannya. Nah, selanjutnya adalah contoh komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan. Baik, terima kasih atas pemaparan dari operasional. Saya sangat mengapresiasi usaha dari operasional untuk membuat konsep dalam kegiatan ini. Baiklah, dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan idenya dari apa yang sudah dikonsepkan oleh operasional mengenai konsep Pradiksar nanti? Baik, terima kasih atas saran dan masukan dari teman-teman. Oke, di sini kita sudah memiliki 3 opsi. Kira-kira dari teman-teman ingin menggunakan opsi yang mana? Dari hasil voting bersama, opsi yang dipilih paling banyak adalah opsi ketiga. Maka kita tetapkan bahwa opsi yang dipilih adalah opsi ketiga. Terima kasih teman-teman. Itulah hasil presentasi dari saya. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi dalam sebuah kepemimpinan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan tujuan yang akan diraih. Untuk itu, pemimpin harus meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif yang menyangkut pemahaman komunikasi yang baik, iklim budaya, pendukung organisasi, dan perhatian yang baik.